Baru pertama kali nge-gym dan disaranin buat beli kreatin. Lebih baik tonton video ini dulu sampai habis ya guys. Halo teman-teman, balik lagi nih bareng gue Acit di channel YouTube Rashid Siddiq. Seperti biasa, gue mau ngasih tahu kalau misalkan di channel ini bakalan berisikan daily vlog gue, kayak misalkan aktivitas keseharian gue atau hal-hal yang lagi gue lakuin sekarang nih, yang kebetulan lagi fokus sama olahraga buat nurunin berat badan dan mencapai body ideal gue. Nah, di video kali ini gue mau ngasih tahu penting atau enggaknya kreatin buat lo yang baru pertama kali nge-gym. Nah, hal ini tentu sesuai goals dan pertimbangan kalian sendiri ya. Nah, biar nggak kelamaan, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, teman-teman, kalian pasti udah sering ngedenger nih nama kreatin. Apalagi buat teman-teman yang udah sering nge-gym, pasti udah tahu tuh apa itu kreatin. Nah, buat yang belum tahu, gue rangkumin dari beberapa sumber kayak misalkan Alodokter, Lollipop Detik, dan lain-lain. Jadi kreatin merupakan senyawa yang aslinya tuh ada di dalam tubuh kita. Organ yang menghasilkan kreatin alami tubuh yakni ginjal dan juga hati. Nah, kreatin sendiri sebenarnya berfungsi untuk ngebangun protein dalam tubuh yang bisa berasal dari makanan yang kamu makan, kayak misalkan daging merah, terus makanan laut, sama susu hewani, atau dari suplemen tambahan. Nah, kreatin ini fungsinya membangun protein dari sumber-sumber tadi. Alhasil, kreatin ini secara nggak langsung berpengaruh sama proses pembentukan otot teman-teman. Nah, pengaruhnya yakni kreatin bakalan ngebantu tumbuh kembang otot teman-teman yang tentu harus dibarengin sama latihan fisik. Sebenarnya tuh ada banyak banget kelebihan dari kreatin ini. Kayak misalkan buat ngedorong pertumbuhan massa otot, terus mulihinnya biar lebih cepat karena kan sebelumnya habis dirusak nih dengan angkat beban. Terus juga nambahin energi buat ningkatin performa kamu ketika latihan fisik, bahkan sampai meningkatkan fungsi otak lo. Nah, tentu semua efek itu bisa dirasakan asal kamu mengkonsumsinya sewajarnya aja. Apalagi kalau kamu yang menggunakan suplemen atau produk kreatin lainnya, harus benar-benar dikontrol dan dihitung semua hal yang kamu konsumsi. Nah, sekarang masuk ke POV gue mengenai penting atau enggak sih pakai kreatin buat lo yang baru banget mulai pertama kali nge-gym. Kalau menurut gue, sekali lagi ya, ini menurut gue, ya nggak penting sebenarnya. Kalau lo seorang atlet atau binaragawan yang mau tanding atau mau kontes, mungkin perlu nih yang namanya kreatin. Karena kan sikonnya urgent ya. Nah, lo tuh butuh banget kreatin ini untuk booster tenaga lo, buat ngikat air biar otot lo cepet jadi. Tapi kalau lo sama kayak gue nih, cuma orang biasa yang pengen punya badan bagus lewat gym, mending menurut gue yang alami dan natural aja. Emang kreatin nggak alami, Cit? Tadi kan gue udah bahas nih, kalau misalkan kreatin tuh buat ngebantu lo naikin performa, nambahin energi lo biar pas nge-gym tuh lebih maksimal. Nah, menurut gue mending lo nggak usah pakai itu. Karena ya emang lo belum perlu-perlu banget. Mending lo cobain dulu tuh nge-gym beberapa bulan atau kalau mau ya setahun tanpa konsumsi suplemen atau minuman apapun. Coba lo gunain energi tubuh alami lo, kembangin otot senatural mungkin tanpa ini itu. Karena ya toh ini lo baru pertama kali nge-gym gitu. Kecuali lo udah nge-gym setahun, terus progresnya lama nih atau dikit banget. Nah, terus lo pengen tuh ngepercepat dengan pakai kreatin. Ya, itu nggak apa-apa guys. Karena seenggaknya lo udah usaha dengan pure nggak pakai apa-apa dulu. Karena gini guys, dari yang gue baca di web alodokter.com, penggunaan kreatin dalam jangka panjang tuh juga mempengaruhi tubuh lo. Saat lo berhenti pakai tambahan suplemen kreatin, kadarnya memang akan turun secara bertahap di dalam tubuh lo. Nah, walau tubuh tetap memproduksi kreatin, beberapa orang, catat nih ya, ini tuh beberapa orang, mungkin bakalan ngalamin efek samping saat menyesuaikan diri dengan kadar kreatin yang lebih rendah. Beberapa efek samping diantaranya adalah, pertama, mudah lelah. Kedua, mengalami penurunan massa otot. Ketiga, mengalami penurunan berat badan dan penurunan dalam produksi kreatin alami di dalam tubuh. Makanya nih, sebelum lo mengkonsumsi kreatin secara rutin, baiknya lo berkonsultasi dulu ke dokter terlebih dahulu. Apalagi kalau misalkan lo punya penyakit nih, kayak misalkan diabetes, masalah ginjal atau hati, dan gangguan bipolar. Nah, segitu dulu video kali ini buat teman-teman yang baru pertama kali nge-gym. Ini ingat ya, baru pertama kali nge-gym. Gue saranin buat natural dan alami aja dulu ngembangin ototnya. Gue juga latihan beban di rumah doang sebenarnya. Ke gym cuma beberapa kali aja lah. Dan itu juga udah kelihatan hasilnya. Ya walaupun cuma sedikit. Sekali lagi gue nggak mempermasalahkan kalau lo mau pakai kreatin. Silakan aja karena itu emang hak lo. Kalau lo mau dari awal udah mau pakai ya silakan. Nggak ada masalah dengan hal itu. Semua yang gue omongin itu tadi cuma pure dari POV gue doang. Mau lo pakai atau nggak pakai, yang penting lo tetap olahraga.
olah otot-otot di dalam tubuh lo biar nggak loyo, oke? Seperti biasa, kalau misalkan teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like dan subscribe channelnya. Plus jangan lupa buat ngasih support ke gue ataupun teman-teman lain yang lagi berusaha buat mulai olahraga dan nurunin berat badan dengan menuliskannya di kolom komentar. Sekali lagi nih, gue ingetin buat teman-teman bisa sharing progres atau pencapaian teman-teman, karena siapa tahu bisa jadi motivasi buat gue atau buat teman-teman lain nih yang lagi nonton video ini. Acit pamit, bye-bye.